warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur lana rahmatak min khazaini rahmatika bi rahmatika rahmatullah wa qulubana bi kitabika basuri wa atlik bi lisanana washrah bi suturna wasta'mil bi jasadina bi haulika wa quwwatik fa innahu la hawla wala quwwata illa bik wa innahu la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral jamaah, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala fi istihbabi talaqatil wajhi wa tayyibul kalami walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wa qala Rasulullah ittaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Wa fin nahyi an tabahud wa tahasud wa idzaul mu'min. Qala Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala aidan am yahsuduna nasa ala ma atahumullah min fadlih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral jamaah rahimani rahimakumullah, para alim, para sesepuh, bini sepuh, hadirin hadirat, asatidah engkau Allah hormati. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita bertemu kembali di Yaumi Ahadin At-Tarikh tanggal berapa ini? Desember 24, sebelum Natal. Besok Natal ya. Kawula diutus kalian takmir untuk nggajuli beliaunya Yai Mukhlis. Sakjane nggih mboten wonten tapi lek macane saged. Maos mawon Mukhtarul Ahadits. Kemudian ayat ingkang kula waos wau niku ayat yang diwaos kalian Ustadz ingkang ngimami subuh wau. Panjang ayat niku. Ustadz sinten namine? Jenengan pun sumerep ingkang ngimami subuh wau. Sampun nggih. Dados niku ayat ingkang diwaos napa niku Imam subuh wau cekakipun Ali Imran 103 itu ayat untuk mendamaikan umat. Jadi kadang podo wernone itu belum tentu bisa damai. Warnanya sama, apalagi warna bajunya beda itu angel kan. Sing wernane podo kadang mboten sami. Itu ayatnya mendamaikan umat. Sehingga tapi ayat ini harus selalu disosialisasikan untuk
agar kita biasa berbeda, yang Allah menciptakan heterogenitas itu, kebinekaan itu. Jadi pas punan. Kenapa banyak negara itu hancur? Karena mereka belum siap untuk berbeda. Kenapa Mesir yang secara keilmuan begitu kemudian sampai bisa berperang antara saudara sendiri, bahkan saling bunuh? Karena mereka belum siap untuk berbeda. Lah kita ini yang sudah berbeda di Indonesia, di masjid kita sendiri aja ini, sampean tingali warna bajuku lambek sampean gak ono sing padha. Cara putih ya putih tulang. Ngen kula ono sing putih gara-gara gak diumbar rong dina. Putihne ilang karil tek-tek. Brengos nggih sami, kadang ya hitam putih. Nek ngene kok niku putih tok kene. Terus semir. Jadi ayat mendamaikan itu. Kenapa kok harus didamaikan? Karena memang Rasulullah itu ketika ingin mendamaikan satu kaum, Allah mengingatkan beliau. Jadi bukan kamu wahai Muhammad yang mendamaikan mereka, tapi aku Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha 'allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafallah. Seandainya wahai Muhammad kamu menggelontorkan isi dunia, ma fil ardi jami'an. Isi dunia loh. Itu tidak akan pernah kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Isi dunia digelontorkan untuk mendamaikan. Gara-gara beda pilihan capres awake dhewe gak sapa-sapoan. Sing wingi mari ana guyonan napa niku? Asyhadu alla wa ngono-ngono niku dikai guyonan mboten angsal. Tapi nggih pun lah. Yang terpenting adalah mukhtarul ahadisnya juga nampak. Tadi ayatnya niku Ustaz, saking Kiai Imam Subuh. Kalau dulu kan ada Kiai Imam Subaweh, di Ar-Raudhah ada Kiai Imam Subuh yang luar biasa. Atalallahu wa baqa umruk fi taatillah ya Ustaz. Fi istihbabi talaqatil wajhi wa thayyibul kalam. Ini bab ad-darsus sabi wasitun. Wah, ini pelajaran kalau langsung lompat nih Ustaz. Mungkin buatan anu Ustaz Mukhlis ini. Kok dilala pas buka niku niki ayate ini Ustaz Imam Subuh wae. Kanjeng Nabi niku nate didhawuhi Allah, karena Al-Qur'an itu sifatnya dawuh memang mukhatabnya ke Nabi langsung, orang kedua. Mutakallim wahdahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu disebut kalamullah ya karena Allah langsung yang ngendika. Lah di situ banyak kakak artinya itu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan fadhu min halik. Wahai Muhammad, kira-kira cekae arti secara Indonesia. Wahai Muhammad, kalau engkau fadhon ghalidul qalbi itu mangkelan, kasaran ngoten. Lek kamu mangkelan wahai Muhammad, lan fadhu min haulik, niscaya umatmu akan lari dari dakwahmu itu. Bahasa fadhon ghalidul kira-kira ngoten. Tetap ira-ira jenenge arti bahasa Indonesia itu kan ya gak memper banget, tapi mendekati. Kemudian hadis yang muncul di pelajaran ke-67 ini, as-sabi wasitun itu 67. As-sabi wasituna. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Waspadalah atau bertakwalah kepada Allah, atau waspadalah atas siksa Allah kelak, walaupun dengan seiris kurma yang satu itu diiris. Sikun itu bisa satu jadi dua,
Tapi kalau setengah juga bisa siki nisfu tamroh, tapi di sini tamrotin berarti satu buah kurma diiris jadi dua. Ada saudara yang ben podo ngincipi apa meneh kurmane biasa ajwa. Lah kurma biasa itu ya gak apa-apa pas tengah hutan biasa. Kurma itu menjadi mahal karena tidak ada yang lain. Kalau kurma itu jenengan melampahkan makame Mbak Yai Sunan Ampel ya jadi murah. Lek kurma itu pas nang tengah-tengah hutan karimek siji dibagi loro rasane nikmate luar biasa. Berarti sederhana kita ini bertakwa kepada Allah walau bisiki tamrah. Tapi continue maksudnya ngoten, gak bisa tok. Jadi kurma wis sak biji mek pisan tapi ya saged mawon krana ijabah Allah atas hadis Nabi ini bisa saja seorang itu hanya melakukan sekali niku sehingga kula jenengan mlebet swarga. Sebaliknya gara-gara sekali bermaksiat nggarakno ngemleseti mlebet neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Lek mboten ada kurma gak duwe dhuwit niku minimal fa bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang santun, kalimat-kalimat yang baik khususnya terhadap istri dan anak-anak kita. Khususnya kalau kita sudah memperlakukan istri dan anak kita itu dengan kalimat yang baik, niscaya kita kepada orang lain pun baik. Nah, membiasakan yang seperti ini yang susah biasanya. Mboten sanes damel tiang lintu kula jenengan niku lho. Membiasakan yang seperti ini itu biasanya agak berat. Biasa bersedekah tiap hari walaupun dengan sebiji kurma yang diiris, biasa menggunakan bahasa yang santun walaupun kadang mata telinga itu melihat satu hal yang kita tidak cocok. Mata kita ini diam, telinga kita ini diam, tapi keduanya menjustifikasi hanya gara-gara kita tidak cocok. Kon kok sing muni niki kadung delok mripate. Kon kok coba dibalik. Satu hal yang tidak cocok kita dengar telinga, kita lihat secara mata, lisan kita bicara alhamdulillah. Muga-muga pangeran nyukani hidayah. Alhamdulillah, mugi-mugi pangeran nyukani sepuro. Bisakah kita balik? Dan itu kita biasakan selalu sehingga menjadi karakter, building karakter dalam diri seseorang yang beriman masif akan menjadi satu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Kunci inilah menjadikan satu hal yang kita itu akan bertaut kepada hal-hal yang tidak cocok yang Allah telah ciptakan azwaja. Allah itu menciptakan mesti ono api ono elek. Atau nggih, ono ganteng katape ganteng. Ono ayu katape ayu. Lek jenengan milih ayu tok sing katape ayu melu sapa enak. Melu sinten kok kan. Itu gandengan. Dan orang itu diuji baik sama buruk itu juga gandengan. Kuantitas dan tidak kuantitas tidak penting, bukan ukuran. Wong sugih dulu pernah analogi kaya. Kaya itu kan di hati. Laisal hina man hinal arud walakinnal hina hinan nafas. Bukan berarti orang kaya itu kaya topo berontoh apa itu jabatan, pangkat, kemudian harta dan seterusnya. Walakinnal hina hinan nafas. Bukan itu kaya itu ada di sini ternyata. Sama sakitnya di sini sama. Jadi kaya sama tidak kaya itu hanya istilah. Karena orang semakin kaya itu biasanya semakin medit biasanya. Tapi tidak di sini, tidak. Nang ngene sebelah kono. Nang kene tak ono sing sugih tambah lomo. Allahumma amin. Sugih marno tuku mobil sing paling larang, pinten paling larang mobil sakniki. Wis kira-kira 5 M lah wis larang niku. Ana tanggane lewat nggawa sepeda, apa sepeda Simelaos napa Prima lah kira-kira. Prima tahun 80-an. Pas mogok Primae
dijagang setengah pinggir mobil 5 miliar mau. Kira-kira sing di mobil 5 miliar bagaimana perasaannya? Kon kok ndang berat iki. Berat tok wedi Ustaz. Gara-gara tuku mobilnya 5 miliar, akhirnya dilarang parkir sepeda motor, bukan mobil. Dilarang parkir sepeda motor di pinggir mobil yang 5 miliar itu. Nah, kira-kira begitu. Itu bukan dilarang parkir mobil, bukan, dilarang parkir sepeda motor di pinggir mobil yang berharga miliaran, kira-kira begitu. Hanya gara-gara itu akhirnya gak sopoan. Artinya apa? Analogi kuantiti dalam iman itu tidak ada, karena Kanjeng Nabi sudah mencontohkan ittaqullah walau bisyiki tamrotin. Bertakwa kepada Allah itu murah, walau dengan sebiji kurma. Dibandingkan mbek cerita niki mau cerita kalau gawe-gawe dhewe, jarang sakniki tumbas mobil 5 miliar kok nggih. Paling banter sak miliar setengah, 2 miliar. Di GPG ya adalah yang punya duit segitu banyak. Terus bertakwa itu kepada Allah sangat murah. Faman lam yajid, oleh menawi mboten gada kurma, berarti kalau sebiji kurma ajwa itu misalnya Rp10.000 misalnya, atau Rp5.000, kalau ndak punya duit yang 5.000 atau 10.000 hari ini, fabi kalimatin thayyibah, dengan membiasakan pakai bahasa yang santun atau bahasa yang baik. Ya, thayyibah itu baik, santun, kemudian apa namanya, ya enak didengar, telinga itu enak, mata melihat itu enggak menerimanya, enggak, bukan kontraproduktif intinya. Terkait dengan apa namanya, ayat ingkang diwaos kalian Imam subuh Masjid Ar-Raudhah. Terus saya kira itu mungkin kita diskusi mawon. Saya senang diskusi karena jangan sampai, belum tentu yang duduk di sini itu lebih tahu. Yang duduk di sini itu gara-gara di jadwal kemarin di WA kalian Ustadz Maksum. Siap Bib, siap. Nah, badal muakkad itu kalau pas ada waktu siap. Enaknya jadi badal itu kan ban serep, gak selalu mudun ini pas mboten krono gembos, mboten, karena mobilnya apa namanya, mobilnya parkir atau ada uzur, bukan karena gembos. Karena gembos kan gak enak, menganalogkan ban 4 jadi gembos, 1 turun itu kan ini tidak gembos, nah parkir. Jadi sekali lagi membiasakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tidak cocok, itu lisan tidak ngikut menghukumi. Karena sungguh pendengaran dan penglihatan kita itu semuanya ada tanggung jawabnya. Lihat sinetron misalnya, lisannya diam, tapi matanya tidak cocok. Loh, mesti tidak begini mau sinetron ya kok. Sinetron kan biasanya di terakhir sinetron itu, ini hanya cerita fiksi belaka, bukan bermaksud intervensi, sara dan seterusnya itu kepada pihak lain. Biasanya begitu. Kalau tidak ada begitu, itu nyindir pemerintah, nyindir institusi negara atau institusi pemerintahan, itu bisa menjadi kebencian, ujaran kebencian, esok dipenjara gara-gara damel cerita-cerita yang begitu. Kemudian jadi bagaimana mendamaikan satu hal dalam diri kita yang kita dengar, yang kita lihat itu tidak sesuai dengan pikiran dan hati kita, lisan kita tidak ikut. Apalagi hati ya, terutama hati sebenarnya. Hati kita tidak ikut, lisan kita tidak bunyi. Sehingga ada stabilizer dalam diri kita, hati ini. Kemudian lisan ini tidak ikut menjustifikasi satu hal yang didengar, dilihat itu tidak sesuai dengan pikiran, hati kita tidak ikut, lisan kita tidak bunyi. Ada harmonisasi yang biasa berbeda
didengar, dilihat, diserap pikiran, lisan tidak ikut menjustifikasi, apalagi hati. Titik tolaknya akhirnya di sini yang menjadi nilai perbuatan seseorang itu. Tidak dilakukan tapi sini menjustifikasi. Deloken. Deloken wis kados wau. Jadi membiasakan begitu. Sehingga dulu orang tua kita kalau melihat putra-putrinya termasuk kula mbek jenengan rodok ndablek, anake wong, anak pinter aja itu ndablek, pinter aja. Jadi ada bahasa-bahasa yang menjadi doa itu ancen arek pinter anake bapake napa anak ibuke. Ancen arek cerdas. Karepe ngono arep ngamuk dengan anaknya tapi enggak diucapkan secara verbal kalimat-kalimat yang menjadikan dia ya kadang keceplosan. Anaknya sapa sih? Padahal anaknya dhewe. Ancene anaknya sapa? Nang masjid ngompol nang pojok. Oh, ancene bapak nih. Saya kira itu kita diskusi mawon nggih. Astaghfirukum. Monggo. Nggih. Nggih. Iya, iya. Nggih, nggih. Ya. Iya, iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli, tunaikanlah sholat sebagaimana aku menunaikannya. Memang banyak para sahabat, kenapa sih agama itu Nabi juga berpesan wa ma amru dinikum fa'alayya, kalau urusan agamamu, agama Islam maksudnya, kembalilah kepadaku. Ma'ana alaihi wa ashabi, berarti agama itu atas dasar di mana aku hidup dan bersama sahabat-sahabatku lah. Sahabat Nabi ini banyak. Sahabat Nabi ini banyak. Misalnya seorang imam mengingatkan sawu sufufakum, samakanlah, ratakanlah, luruskanlah. Sawu itu menyamakan. Misalnya gerak begini atau begini itu terserah. Yang penting kalau antara pundak bisa ketemu cukup, atau antar kaki bisa ketemu cukup. Karena kalau saling dempetnya khawatir saya engko yang satu gak terima, khawatir saya begitu, yang satu gak terima, mepetan. Tapi idealnya antara pundak sama kaki ketemu memang. Sawu itu bagaimana? Terserah begini atau begini. Tapi asal ndak menceng pun ndak jadi masalah karena masyaril haram. Intinya masyaril haram. Dan selah itu tidak bisa dimasukin namanya makhluk
sing jenenge nah niku lah kira-kira jenengan sumerep lek jedai rada amba dia bisa nyelinap memang. Lah itu pentingnya memang rata lurus itu penting dan itu harus didengungkan imam. Itu artinya sawu sufufakum, samakan, ratakan, luruskan. Wa'tadilu biasanya sawu wa'tadilu itu kira-kira ya tadi ada ukuran yang normal, tidak terlalu benggang. Urusan begini atau begini yang penting antara pundak sama kaki bisa ketemu. Jadi menceng begini atau begini itu bukan jadi ukuran sebenarnya. Yang penting pundaknya dan sela itu tidak bisa dimasuki setan. Kira-kira setan itu anak setan cilik enggak? Setan cilik sing tipis. Rokik ada kan? Dia bisa nyelinap. Lah itu kira-kira kalau pundaknya mepet kan tidak bisa masuk dia. Kira-kira begitu. Menyempurnakan sholat selalu begitu, tapi Mas'aril Haram sudah kena, kita menghadap kiblat itu kena semuanya. Menceng titik insya Allah dimakfu, menceng titik begini dimakfu itu dalam sholat. Dan selalu harus kita sempurnakan. Fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamati sholat. Ingat, sesungguhnya menyamaratakan, meluruskan soft barisan min tamami, bagian dari, bukan semuanya. Min tamami iqamati sholah, bagian dari sempurnanya sholat. Sama halnya ketika seseorang telah melakukan sebuah wudunya sudah bagus, sah, kemudian syarat rukun sholat mulai takbir sampai salam tidak ditinggalkan, baik qauli maupun baik qauli ucapan maupun perbuatan. Misalnya contoh saya tanya, kalau kita tidak duduk di antara dua sujud, apakah perlu sujud sahwi? Tidak, itu penting. Kalau kita lupa duduk di antara dua sujud, tidak perlu sujud sahwi. Bon nggih, kalau tahu-tahu. Itu kalau sempurna kita lakukan sampai salam, kitab mengatakan marjuun lil qabul. Jadi bahasa tadi yang jenengan sempurnakan sholatmu selalu sampai kapan? Hatal mamat. Terus pentingnya mengaji. Kalau kita sudah wudhu mulai awal sampai akhir sah, kemudian takbiratul ihram hatta salam, apa sih sholat itu? Sholat itu mufattahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Minimal di dua tempat itu jangan sampai khala min dzikrillah, jangan sampai lepas dari ingat Allah di dua tempat itu. Itu namanya khusyuk sudah. Berarti kan sempurna sholat kita. Itu pun banyak kitab menyatakan marjuun lil qabul. Kalau sudah sah seperti itu syarat rukunnya, itu layak diterima. Berarti sing bagian terima sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala duduk menungso. Tapi kita selalu niatkan secara kuat, kita dandani selalu yang tadi, ideal tadi. Mulai ya sempurnakan sholat. Nanti urusan yang menceng tidak menceng itu kalau itu ideal tidak masalah. Mboten masalah. Antara begini sama begini tidak masalah nih. Yang penting antara nun sewu. Misalnya begini. Biasanya ada gambar-gambar itu sempurna bagaimana? Tidak apa-apa masih begini, asal ini sudah ideal, tidak bisa dimasukin setan kanan kiri kita. Tapi kalau kita misalnya yang kita merapat kemana Ustaz? Imam di tengah, upayakan makmum merapat ke lalu ke belakang imam. Jadi ke belakang imam. Jadi merapatnya ke sini. Jangan sampai mencar ke sana. Misalnya dari kanan ya merapat ke sini. Bagaimana jangan sampai kosong yang di belakang imam. Kalau kanan kirinya monggo. Jadi ketika saya begini, makmum ini
Sop pertama ini full. Sop pertama full. Nah, ayo. Kalau berdua saja memang idealnya dekat begini, berdua saja. Kalau banyak lebih dari dua, upayakan di belakang imam. Kemudian jangan sampai misalnya berempat, jangan sampai yang dua sana, satu sini. Sama, mengikuti belakangnya terus begitu. Memang di masjid kita belum ada standar itu, termasuk standar bagaimana imam membaca pakai Imam Asim, An-Hafaz dan seterusnya Ustaz. Ngapunten Ustaz Muin. Jadi sampai itu ideal begitu. Harapan kami, harapan kita selalu berbenah sehingga mendekati sempurna. Itu dengan diskusi memang. Mana sih sempurna sholat kayak bacaan imam tadi. Jadi kalau umumnya di Indonesia misalnya kita ini pakai ijtihad Imam Syafi'i, jangan keluar dari Imam Syafi'i, berarti ala madhabis syafi'iyah. Kiai Haji Masudi Mokhtar yarhamna wa yarhamuh pernah ngendika, memang kenapa sih ijtihad Imam Syafi'i dalam ibadah itu banyak diterima, utamanya di Indonesia, bahkan seantero jagat. Banyak diterima itu berarti mayoritas, karena beliau, kalimat yang beliau utarakan di dalam prolog kitabnya itu begini, wa ghairi yahtamilus shawab wa ra'yi yahtamilul khata'. Kalimatnya sederhananya begitu. Dan pendapat selainku mengandung kebenaran, pendapatku mengandung kesalahan. Tapi nyatanya apa? Imam Syafi'i itu selalu berangkat dari hal yang paling mudah. Dulu ya Imam Syafi'i menganalognya begini, kalau sukben di yaumil akhirah itu yang diterima pendapat selain Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i dalam ibadah mahdhah yang saya maksud. Beliau memiliki qaul qadim dan qaul jadid ketika hidup di Irak sama hidup di Mesir. Irak itu monogen, kira-kira begitu. Di Mesir itu heterogen. Metropolitan, di Mesir megapolitan. Itu qaul Imam Syafi'i, qaul qadim sama qaul jadid. Kalau dulu dukung 03, sekarang dukung 01, kira-kira begitu. Jadi apa yang ijtihad yang dilakukan di mana di Irak sama di Mesir itu beda. Di dalam hal ibadah. Artinya apa? Oh, berarti al hukmu yaduru ma'al ilah wa zaman. Memang hukum itu fikih itu kan bisa simplifikasi hukumnya, termasuk sholat itu teriring dengan zaman dan waktu. Al hukmu yaduru ma'ilah, ada ilatnya dan zaman. Zaman itu kan waktu. Ilah itu ada ilatnya, ada pokok. Jadi pokok bahasan ilatnya. Sehingga wa ra'yi yahtamilul khata'. Kalau pendapat orang lain selain Imam Syafi'i, misalnya Imam Hanafi, Imam Hambali, selain beliau itu diterima, berarti pendapatnya Imam Syafi'i diterima apa mboten? Diterima nggih? Diterima otomatis. Berarti enak melu ibadah yang pernah diijtihadkan Imam Syafi'i. Mulai mana Ustadz? Ya mulai wudu kula mbek jenengan basuh 3 kali itu Imam Syafi'i. Kumur istinsyak, kemudian basuh wajhi, kemudian yadaini salasa ambek digosok-gosok itu Imam Syafi'i. Engko salate yang ngono. Pakai Imam Syafi'i, jangan taklid itu ojo dicampur aduk maksudnya ngono. Engko wudune melu Imam Syafi'i, sembayangi melok Imam Hanafi. Iki riyo iki. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Khawatir saya taklid fil ibadah itu tidak boleh.
Jangan-jangan kita selama ini tidak tahu. Jadi ketika wudhu ikut Imam Syafi'i, sembayangnya wis melok sembarang tat, melok Imam Samudra gak apa-apa ya. Misalnya khawatir dalam Imam Sya'rani ya. Pokoknya aja melok Imam Maliki ya namanya, karena bang. Terus kita harus tahu minimal gitu ya, menuju ke sempurna. Sempurna itu ya memang sempurnakanlah sholatmu, niscaya Allah akan menyempurnakan hidupmu. Memang iya, karena mufattahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim atau bisalam itu kan sudah luar biasa, dan pesan Nabi di dua tempat itu jangan sampai khala min dzikrillah. Dua tempat kekhusyuan itu jangan sampai lepas di dua tempat itu, ketika takbir dan ketika salam. Itu cukup sudah khusyuk. Ustaz engkau lah bismillah, yang penting rukun qaulinya dibaca, Fatihah. Seperti itu. Kita harus tahu rukunnya. Rukun itu satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan baru sujud sahwi. Lah, duduk di antara dua sujud itu bukan termasuk rukun apa? Tidak termasuk rukun. Tidak masalah berarti. Jadi itu harus tahu. Sama halnya ketika ibadah-ibadah mahdhah yang lain. Jadi tetap kita harus jangan taklid. Taklid itu habis ikut Imam Syafi'i, tadi yang saya katakan ikut Imam Hanafi. Wis sembarang tat pokoknya ngadep ngulon ya gak apa-apa, tapi sisa umur niki minimal harus belajar. Ijtihad Imam Syafi'i itu sudah banyak dilakukan, hampir dari kalau prosentase ya di Indonesia kira-kira ya 70 sampai 80%. Sisanya ya imam-imam yang lain. Tidak masalah. Artinya bukti apa? Allah itu memberikan contoh kepada kita semua. Oh, ternyata di Indonesia itu mayoritas Syafi'iyun ala tariqati madhabis Syafi'i. Jadi kita harus buka-buka lagi. Jadi tata cara wudhu kita sudah Syafi'i, sholat kita Syafi'i, sama di semua perbuatan. Di antaranya Syafi'i itu Imam Syafi'i Abu Idris bin Hamid Asy-Syafi'i itu beliau itu kan lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Hanya diganjar Allah di dunia cuman berapa tahun itu? 54 tahun. 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, berarti hanya 54 tahun di dunia. Tapi istihadnya sampai hari ini mayoritas di Indonesia itu Syafi'iyun ala madzhabis Syafi'i. Itu kita harus lurus karena besok kita ini pasti di belakang gerbong Imam Syafi'i. Ustadz, kalau saya wudhunya Syafi'i, sholatnya Imam Hanafi, ya mungkin tubuh kita bisa difotokopi ikut dua gerbong, kira-kira begitu. Tapi piye caranya? Dua tiket satu orang, bagaimana caranya? Analogi saja berpikir. Dua tiket satu orang. Ada tiketnya Imam Hanafi nih, dua orang aja. Ada satu tiketnya Imam Syafi'i. Kan ada dua tiket, sama-sama menuju ke Jakarta. Mekah lah kira-kira. Ridha Allah kan titik epicentrumnya Mekah itu. Mercusuarnya Mekah. Dalilnya kan jelas. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mukarramah itu. Pertama kali bangunan yang dibangun ya Bakkah itu ya Mekah sama. Mercusuar. Tapi titik terdekat dari langit sampai ke Sidratul Muntaha ya Palestina. Tapi mercusuar ke ya Mekah itu, kira-kira begitu. Nah, kita ini ada menuju ke ridha Allah melalui dua imam ini misalnya. Satu Imam Syafi'i, yang kedua satu Imam Hanafi, yang kedua Imam Syafi'i. Ada dua tiket.
Kalau kita ikut kedua-duanya boleh, tapi jasad kita ikut yang mana? Kan pasti ikut yang mayoritas. Paham nggih? Maksud dalam nggih? Menuju ke sempurna ini loh. Cukup satu aja. Kalau Imam Hanafi silakan dipilih Imam Hanafi. Tapi bagaimana tata cara mulai wudhu, sholat kita harus melajarinya kafah, totalitas, komprehensif. Kita harus ketahui itu. Apakah kita tidak bisa ijtihad sendiri? Boleh ijtihad sendiri. Tapi coba jenengan cocok nih, apakah mendekati Imam Syafi'i atau Imam Hanafi? Kalau kita, saya tidak yakin orang hari ini sealim-alime wong itu gak ngarah bikin ijtihad. Tidak bisa sekarang Pak. Jadi misalnya Al-Quran was sunnah, dua ya jelas, ijma ulama, ya kan, baru kias kan itu. Iya, apalagi jadi begitu runtutannya. Misalnya Nabi hidup sama sahabat dua, satu paket ini. Ba'da sahabat siapa? Kurun waktu setelah sahabat berarti tabi'in, imam-imam 4 mazhab itu, dan setelahnya yang banyak imam setelahnya itu masuk tabi'in, pengikut pertama setelah Nabi dan sahabat. Tapi Imam Hanafi di zaman beliau itu sudah ada kalimat wa ma jaa minallahi wa rasulihi fanahnu ala ra's wal ain. Apabila kabar berita itu dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, kita langsung laksanakan tanpa diskusi, no ecek-ecek, no discussion, kata Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah itu sudah statement begitu. Wa ma jaa minas sahabah fanahnu natahayyar. Kalau kabar berita itu tidak dari Allah dan Rasulullah tapi dari sahabat, kita pilah dan kita pilih. Natahayyar sudah, karena lebih dekat dengan sahabat. Jadi kira-kira Imam Abu Hanifah ini ya pernah bertemu sahabat, karena masanya tidak jauh. Silakan, tapi kita harus ngelmoni, harus tahu. Itu aja sebenarnya. Jadi ikutlah mazhab al-masyhurah, mazahibul al-masyhurah. Ikutlah mazhab-mazhab yang sudah masyhur. Masyhur itu sudah layak untuk diikuti. Jadi ibarat gerbong kereta itu hanya ada 4. Jadi misalnya yang satu Kertajaya, kira-kira ngono lah. Kemudian pemana? Jayabaya, apalagi. Semua menuju ke Jakarta. Ya mau ikut gerbong kemana? Tiketnya ada 4. Tapi kan tetap jasad kita ini harus naik satu gerbong kereta. Tidak bisa kita separuh kepala sampai sini kita ikutkan jalur 1. Kalau ada 4 jalur nih, Surabaya Jakarta, kemudian badan kita ikutkan di jalur 2, bawah kita ikutkan jalur 3, kan tidak bisa. Tidak kafah maksudnya. Menuju ke sempurna tadi. Siapakah yang sempurna? Sempurna ibadah seseorang bisa dilihat ketika ajalnya sudah datang. Kalau kita sudah merasa sempurna hari ini, saat ini juga kita bodoh. Berarti utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Memang ngelmu itu apalagi urusan ibadah mahdo, ya dari mulai buayan sampai menjelang wafat. Kadang menurut kita sudah benar, ternyata indallah belum. Mungkin cara niate iku kita ini kepreset gara-gara kepingin didelok kancane, misalnya gitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ternyata wirawiri sholat mulai subuh sampai isya ben didelok tanggane lho, mari pensiun walim. Budal iku sadurunge imam budal wis cangkruk pinggir masjid pos, kira-kira ngono. Mulai iku sak bakto jamaah mulai sik cangkruk pinggir masjid, gaplek tiba. Jadi
Ternyata kadang kita ada begitunya, ya kita akui aja, tidak apa-apa. Kita akui di hadapan Allah, ya Allah ternyata selama ini kalau ibadah mahdun itu tasih enten unsur riya datang sesami makhluk panjenengan, jenengan resi'i Gusti, jenengan dohne saking jamaah masjid ar-Raudha, Allahumma amin. Berarti tidak ada di sini kok, tidak ada. Berarti di sebelah sana. Semoga dibersihkan Allah juga, kalau dibuat neng laut akhirnya. Berarti resik kabeh dibuat neng laut. Dibuat neng laut ditemu wong Jepang. Wis cara wong Jepang, wong pundi mawon. Wong ateis itu ya ndak percaya pangeran niku lho. Tiga ateis. Jadi benar manfaatnya, jadi efektivitas neraka itu ada kan? Waquduhan nas wal hijarah. Neraka iku lek kana menungso ya kira-kira mati. Sumbu apinya itu mati. Waquduhan nas, bahan bakarnya itu manusia dan hijarah, bebatuan. Jadi lek ditambahi terus gini mesti seurip neraka itu. Enggak tahu neraka naudzubillah. Lek muga-muga kula ambek jenengan mboten enten takdir ten neraka nggih, naudzubillah amin. Tapi cara mampir sedina ngono siap tak? Gara-gara niku lho, gara-gara kita pasti punya. Kita enggak mau jujur sama Allah. Kita pasti punya kok riya itu. Enggak mungkin kita bisa sempurna itu. Sempurna ketika ajal kita sudah datang. Dan itu semua rezeki sudah diberikan, semua apa yang jatah kita di dunia diberikan sama Allah, tinggal kita menjaga. Kapan sih kita jaga hati kita? Itu khala min dzikrillah siwallahi shaghirun. Kapan sih kita menjaga hati kita ini selain Allah itu kecil? Kapan itu? Sehingga untuk wiritan 3 kali, 7 kali, 11 kali, 100 kali, 1000 kali itu jaga nih. Ketika kita mengucapkan satu kalimat itu, hati kita posisi tidak membenci orang lain, tidak mengkerdilkan saudara sendiri, tidak cocok sama tetangganya, ini hilang semua. Gara-gara ini semua hilang, akhirnya fokus kita kepada Allah. Fokus kita kepada Allah. Itu di bacaan keberapa kita tidak pernah tahu. Kapan kalimat-kalimat dan sholat kita yang diterima sama Allah kita tidak pernah tahu. Ini bahasanya kita marjuun lil qabul. Gurung mesti diterima kok sholatnya awake dhewe iki. Durung mesti. Semua yang kita lakukan sah wudunya, sholatnya secara rukun qauli sama amali sah. Kalimat kitab itu loh. Hari ini orang bikin kitab pesantren wis jarang. Kalaupun ada bisa dihitung. Saya kan keliling. Gus sing alim Gus. Saya mesti bilang, nulis Gus. Saya ketemu Gus sing alim, saya begitu pesan saya. Antum nulis. Kini podo gak ngerti nih kapan ditakdir pangeran mati. Pokoknya inti kudu nulis. Wis makom dampar itu ya wis longgo ini. Saya kalau ketemu gus-gus yang putrane kiai-kiai yang alim, saya pesan saya beliau inti nulis. Ya minimal nulis muktatafat koni apa. Karena tulisan itulah yang kelak akan dibaca generasi-generasi. Selain perilaku ya, itu tulisan-tulisan itu. Sehingga itu menjadi penting untuk menjadi penguatan pemahaman kita tentang agama ini. Jadi selain baca, praktek, diskusi terus begitu, baca, praktek untuk menuju ke sempurna. Jadi bahasa kitab itu marjuun lil qabul, berarti sholat kita belum tentu diterima. Tapi harapan diterimanya sudah ada. Kira-kira ya kata orang Madura, ada orang Madura ini. Kata orang Madura itu fikti-fikti. Loh, bagaimana kok bisa fikti-fikti? Iya, situ 40, saya 60. Fikti-fikti jadi orang Madura itu 60, 40. Maaf lah. Jadi ndak guyon. Jadi fikti-fikti bisa sampai 30, kita fikti-fikti sudah. Bagi hasil fikti-fikti sampai 30, saya 70 ya. Fikti-fikti. Ya wes salaman fikti-fikti. Nah, kira-kira marjuun lil qabul itu 70-30 lah, kira-kira begitu. Kalau sahnya wudhu kita, sah sholat kita 70-30 atau 60-40 saya juga kita tidak tahu. Tapi bahasa kitab itu marjuun lil qabul. Kalau wudhunya sudah bagus, sempurna, sholatnya sudah bagus, harapan diterima itu besar.
Tapi lek ono seberkas sedikit-sedikit tadi ya kita juga tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita harus selalu berusaha kholamin dzikrillah, kholamin siwallahi sohir tadi. Jadi di hati kita jaga agar gara-gara berangkat tadi mangkel ambek anak, ambek bojo, ambek tonggo, semua saja itu kita lepas duniawinya. Bisakah kita itu kan selalu terus kan sih ketemu subuh besok muga-muga, masih ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya. Dulu kan ada orang alim saking alime wedi oleh ngimami, oleh teko wis timbangane kok aku imam iku dadi anu ngene. Ini sanes alasan kula mboten. Dulu ada cerita, tekoe keri dewe di rakaat terakhir. Ternyata Allah mengabulkan sholat seluruh jamaah gara-gara tekoe tiang sing keri niki wau. Kita tidak pernah tahu. Walaupun dulu sufuful awal itu menjadi satu benteng terdepan tuh yang terbaik, tapi tidak mesti bahwa itu ganjaran paling bagus. Iya, kalau di dalam Jum'ah itu yang pertama kira-kira paling gede hewan apa nih? Kebu nggih, sapi apa kebu? Kudanil lah. Oh unta. Kudanil gak boleh dibeleh. Unta. Belakang sedikit kebu nggih. Kebu, sapi, deretan belakang agak ke sana kambing. Yang belakang sendiri yang emperan itu ayam. Itu guyonan anak pondok dulu begitu. Wis di rumah saya parkir unta, sapi, kebu sudah banyak, tidak cukup pelataran saya. Aku tak golek ayam aja. Jadi kira-kira begitu. Analogi kuantiti di dalam ibadah itu sebenarnya tidak ada. Tapi selalu fastabikul khairat. Jadi guyonannya anak pondok itu ya cukup di pondok, karena sekarang sudah pada jadi ustadz dan kiai, mereka hanya guyonan. Jadi nang ibadah itu gak usah keakean, gak usah golek ono sing sempurna. Di awal lebih baik, awal waktiha tetap lebih baik. Jadi saya kira itu ngaten yai ngapunten, mugi-mugi tidak bermaksud memuaskan karena kalau bukan pemuas. Tapi selalu diskusi bahwa menuju ke sempurna itu menjadi prinsip, karena di dalam sholat mulai dibuka sampai ditutup itu mufattatahatun bitakbir wa muhtatamatun bisalam. Di dalam kitab Fathul Mu'in begitu. Ngaten Ustaz nggih. Mufattatahatun bitakbir wa muhtatamatun bisalam. Di dua tempat itu jangan sampai lepas dari ingat Allah. Allah, biasanya kan Allah, terserah mau begini terserah. Ada yang kayak punya teman Palembang, Allah berarti dia meyakini sana, tidak apa-apa. Yang penting enggak Allah, yang penting enggak begitu. Mau ngatem kancane enggak begitu. Yang penting enggak sing ngene-ngene Jadi enggak bermaksud guyon enggak, tapi yang penting mana yang meyakinkan kita untuk menuju sempurna itu kita lakukan. Selalu sambil kita koreksi. Mbok menawa tadi ketika berangkat atau ketika wudhu gara-gara mangkel neng anak. Ketika kan mangkel kan wudhu bagus. Engko anaknya saat durunge berangkat, "Dek, maaf ya ayah ya." Begitu dulu. Sama ke istri gara-gara sepeda motor digawe bojone atau putrane mau les atau apa. Si tanduk, ayah tak sholat dulu. Nah, gara-gara begitu anaknya atau istrinya walah terlambat ternyata. Jadi saya kira itu, mohon maaf pun siang, astaghfirukum, mugi-mugi Allah paring kita sedaya kesempurnaan taat kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Allah sempurnakan ibadah kita sampai menjelang ajal ini rawuh. Ala hadhi niyah wa kullu niyatin sholihah ridho illahi ta'ala bi syafaati rasulillah sya'ullah lana wa mul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.